Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam olahraga. Baik, kembali lagi dengan saya channel YouTube Imam Sofyan yang akan membahas mengenai konten-konten pencak silat dan lain sebagainya. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mampir ke dalam video saya, yang sudah mensupport saya, yang sudah mensubscribe, atau yang belum silahkan subscribe channel video saya untuk mengetahui beberapa video-video kelanjutannya. Di sini saya akan membahas mengenai coach ataupun official, yang dimana video yang dijabarkan ataupun dijelaskan oleh coach Abbas ini sungguh luar biasa. Habis itu kamu bisa membantu atlet kamu membaca lawan. Oh, dia tuh jago bantian loh. Kalau ganti itu kalahnya kayak gini loh. Digertak dulu, jangan langsung. Tahu, kau juga bertanding. Pelatih itu bertanding juga, bos. Bukan diem baik cuma minuman. Minum asa, minum. Kuat. Tidak. Pelatih itu belajar. Oh, lawannya kayak gitu. Kau bisa kayak gini. Dia kan tendangan doang. Kau bisa tangkap, gerak dikit, ambil. Bisa, yakin kok. Karena yang saya tarik ataupun yang saya pahami adalah coach ketika bertanding ataupun atletnya bertanding itu tidak hanya membantu dalam hal fisiknya saja, seperti halnya kayak memberikan minum dan bertanya apakah kamu kuat atau enggak. Tidak hanya itu, tetapi coach ataupun official juga ikut bertanding di dalam gelanggang. Tidak di dalam gelanggang, tapi di pinggir gelanggang. Nah, di sini saya ingin menjabarkan mengenai coach ataupun official. Coach ataupun official saya menyebutkan coach saja karena bahasa peraturan baru pun coach. Saya bagi menjadi dua. Yang pertama ketika latihan, yang kedua ketika bertanding. Ketika latihan, coach ini memang diharuskan untuk melatih fisik ataupun teknik kepada atlet-atletnya. Terus kemudian memahami karakter atlet itu yang terutama. Terus kemudian mengevaluasi setelah latihan. Terus jangan memberikan reward ataupun punishment ketika latihan juga. Nah, itu hal-hal yang harus dikuasai oleh coachnya. Nah, terus kemudian official ataupun coach saat bertanding. Nah, ini saya membagi dua lagi. Yang pertama adalah kepada atletnya, yang kedua kepada sesama coachnya. Pastikan coach di pinggir itu dua orang, pasti itu. Nah, ada adab ataupun etikanya kepada sesama coach. Yang pertama mengenai kepada atletnya. Coach membantu atlet memahami pergerakan musuh, memahami pergerakan lawan musuh. Nah, ini yang dikatakan oleh coach Abbas tadi, bahwasanya coach itu tidak hanya diam saja di pinggir ataupun teriak-teriak seperti itu, tidak, tetapi juga membantu memahami karakter lawan untuk kita beritahukan kepada atlet kita sendiri. Nah, ini yang sangat luar biasa mengenai coach ini. Ketika sudah tahu, maka dikasih tahu kepada atlet kita bahwasanya lawan lebih sering menggunakan papak ataupun menggunakan pertahanan ataupun mengenai serangan-serangan terus. Nah, itu sangat membantu kepada atlet kita. Kemudian yang kedua, memotivasi atau membakar semangat atlet. Nah, ini memotivasi, jarang coach itu memotivasi bahwasanya ketika dia sudah down ataupun tertinggal poin yang banyak, dia akan down. Nah, ini peran coach ketika di pinggir gelanggang, di samping gelanggang ataupun di tempatnya coach untuk memotivasi, ayo, bahwasanya poin masih bisa dikejar ketika belum gongnya berbunyi ataupun waktunya habis. Karena peraturan yang baru ini lebih enak daripada peraturan yang dulu, karena yang sekarang itu lebih transparan. Jadi kurangnya poin itu kita bisa mengetahui. Jadi serangan-serangan apa yang harus kita capai dengan waktu tertentu, tetapi bisa menyaingi poin musuh.
Itu. Kemudian jangan memaksakan atlet bertarung apa yang kita mau, tapi sesuaikan karakter atletnya. Nah, ini yang sangat penting bagi coach-coach. Bagi coach-coach, mohon maaf sebelumnya, ketika kita menginginkan atlet kita bermain seperti apa yang kita mau, bukan seperti apa yang kita bisa gitu. Kan semua atlet belum tentu bisa seperti kita, dan kita pun belum tentu bisa seperti atletnya. Nah, ini kita serahkan kepada atlet semuanya, keseluruhan, lakukan dengan baik, benarkan teknik-teknik yang sudah dipelajari kamu gunakan. Nah, ini tadi ketika coach memahami karakter atletnya ketika latihan, ini sangat penting sekali. Jadi ketika atlet kita sukanya serangan terus, tendangan A pukul, sedangkan musuh juga seperti itu. Ketika saling serang, maksudnya sama-sama nyerang, maka poin itu tidak akan terlihat untuk juri-juri yang samping, akan canggung ataupun untuk menilainya. Maka dari itu ketika ada yang musuh sering menyerang, maka ini yang harus bertahan gantian bertahan. Jadi ketika sama serang, ya akhirnya tabrakan gitu loh. Poin yang dihasilkan tidak ada, tenaga yang terkuras terlalu banyak. Makanya ketika menjadi coach, kita lihat karakter atlet kita sendiri. Karakter atlet kita sukanya bertahan, jangan suruh menyerang, jangan, kasihan. Mungkin ada waktunya untuk menyerang ketika poin tertinggal, ataupun memang harus mengejar poin itu. Terus kemudian mengevaluasi setelah pertandingan. Jangan lupa untuk kepada coach ini memberikan reward kepada atletnya. Reward itu tidak berupa uang ataupun barang lainnya, tetapi reward sebagai ucapan terima kasih sudah bermain dengan baik. Terus terima kasih kamu melakukan hal yang baik hari ini. Tendangan kamu bagus dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu reward yang diberikan kepada atletnya. Terus coach ataupun ofisial etika kepada sesama coachnya. Nah, ini kan ada dua coach ya. Satu, kalau saya menamakan satu coach inti, yang satunya coach pendamping ataupun yang membantu coach inti. Coach inti ini memang fokus kepada gerakan lawan ataupun karakter musuh sama karakter atlet kita. Ini yang yang memang membantu atlet di dalam gelanggang. Terus coach yang mendampingi itu kalau bisa membantu dalam hal mengetahui atau memahami karakter lawan. Jadi kalau sudah ketika coach inti memberi instruksi kepada atletnya, maka coach pendamping ini diam, jangan ikut menginstruksikan, karena ketika menjadi atlet ada dua instruksi, akan bingung apa yang harus dilakukan seperti itu. Makanya coach inti ini saja yang memberikan instruksi kepada atletnya. Terus ketika coach pendamping ini memberikan ataupun menemukan hal-hal karakter yang tidak dilihat oleh coach inti, bagaimana? Yaitu coach pendamping harus memberitahukan kepada coach inti bahwasanya coach ini musuh lebih suka ke tendangan ataupun serangan ataupun pertahanan. Nah, yang tidak dilihat ataupun yang belum diinstruksikan kepada atletnya. Nah, dari situ coach inti akan menginstruksikan kepada atletnya. Terus yang pendamping tadi fungsinya apa? Yaitu memberikan minum, memberikan hal-hal yang terjadi cedera ataupun yang menjadi yang dibutuhkan atletnya sebagai pendingin gitu, seperti kan memberikan es dan lain sebagainya. Terus yang inti terus selamanya ataupun seterusnya, coach pendamping terus enggak. Coach inti juga ada rasa capeknya, mungkin dia juga akan istirahat menjadi coach pendamping, dan yang satunya bisa naik ke coach inti. Kalau saya sendiri pasti gantian, beberapa atlet saya bagi menjadi dua orang, menjadi dua kelompok. Yang satu saya saya coachkan, yang satu kelompok lagi kepada teman saya. Jadi saya menjadi coach inti dalam satu kelompok, dan satu kelompok lagi saya menjadi coach pendamping, seperti itu. Mungkin itu yang dapat semoga
ini bisa membantu teman-teman sekalian mengenai coach ataupun official di gelanggang. Itu, jadi jangan terlalu egois untuk memberikan instruksi kepada atletnya, ataupun ada yang menamakan bahwasanya atlet berhasil dari coachnya. Memang benar, tapi kalau coach itu bisa mengarahkan ataupun menginstruksikan yang benar, seperti itu, tidak rebutan ataupun terjadi percekcokan sesama coach. Oh, seharusnya aku itu, seharusnya aku tidak. Keberhasilan atlet juga ada pada coachnya masing-masing. Itu. Oke, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah mensupport video saya ini dan antusias dalam melihat video ini. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian dalam menjadi coach ataupun official. Oke, terima kasih teman-teman, semoga berhasil semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencaksilat, salam olahraga.